Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sejenak, memandang ke langit, lalu bertanya dalam hati, kalau Allah membalas setiap dosaku secara langsung, apa aku masih bisa bernapas hari ini? Sungguh, hidup ini penuh dengan rahmat yang sering kali tak terlihat. Kita mengira hidup ini biasa saja, padahal setiap langkah kita adalah anugerah yang ditangguhkan. Coba bayangkan, kalau setiap kali kita lalai salat, langsung diputus rezeki. Setiap kali mata kita melihat yang haram, langsung ditimpa musibah. Setiap lisan kita berdusta, langsung kehilangan orang yang kita cintai. Maka tak akan ada satu manusia pun yang bisa berjalan dengan tenang di bumi ini. Semua akan hidup dalam ketakutan tanpa kesempatan untuk bertobat. Namun, apa yang Allah lakukan? Dia memberi kita waktu. Diberinya kita kesempatan demi kesempatan untuk kembali, untuk sadar, untuk menyesali, padahal Dia Maha mengetahui segalanya. Tidak ada satupun dosa yang luput dari ilmunya. Tapi kenapa kita masih diberi rezeki, masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa hidup? Jawabannya satu, karena kasih sayang Allah lebih luas dari murkanya. Karena Dia tahu manusia bukan makhluk yang sempurna. Kita jatuh, kita khilaf, kita berdosa, lalu bangkit lagi. Itulah hidup, dan sungguh, andai manusia sadar bahwa rahmat Allah itu datang lebih dulu sebelum azabnya, niscaya setiap nafas akan terasa sebagai nikmat yang sangat mahal. Kadang kita berpikir bahwa kesabaran Allah itu tanda kelemahan, bahwa karena kita tidak langsung dihukum, maka dosa kita kecil. Padahal itu adalah bentuk cinta yang tak terhingga. Kalau Allah langsung membalas semua dosa yang kita lakukan, mungkin bumi ini sudah sunyi. Manusia tidak akan berani keluar rumah. Takut dosanya dibalas seketika. Namun Allah dengan kelembutannya menunda. Dia biarkan kita menjalani hidup sembari menunggu kita untuk sadar dan kembali kepadanya. Ini bukan berarti Allah tidak peduli. Tapi karena Dia tahu, dalam diri manusia ada harapan. Harapan untuk berubah, harapan untuk kembali pada cahaya. Setiap pagi yang kita jalani adalah peluang baru. Setiap malam yang kita lewati adalah kesempatan merenung. Bahkan dalam sakit pun, Allah memberi kita waktu untuk berpikir, apa aku sudah terlalu jauh darinya? Terkadang, manusia baru sadar saat kehilangan. Baru menangis saat dunia tak lagi memberi kenyamanan, baru menoleh ke langit saat bumi tidak lagi bersahabat. Padahal selama ini Allah tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu. Menunggu hambanya menyadari betapa Dia masih memberi meski kita sering mengabaikan. Lihatlah sekeliling. Ada orang yang jauh dari Allah tapi tetap hidup mewah. Ada yang rajin beribadah tapi diuji bertubi-tubi. Apakah ini ketidakadilan? Bukan. Itu adalah bagian dari cara Allah mendidik. Yang satu diberi waktu untuk kembali, yang satu diuji untuk dinaikkan derajatnya. Maka jangan buru-buru menilai hidup dari apa yang tampak, karena yang tak terlihat jauh lebih dalam. Dan bermakna, Allah tidak pernah lelah menunggu taubat kita. Tapi jangan menunda terlalu lama, karena kita tak tahu kapan waktu habis. Sesungguhnya, rahmat-Nya mendahului murkanya. Itu janjinya. Tapi jangan sampai rahmat itu justru membuat kita lengah dan lalai. Kita terlalu sering mengambil nikmat-Nya tanpa rasa syukur. Terlalu sering mengambil ampunan-Nya tanpa rasa malu. Namun, Allah tetap memberi, tetap mencintai.
tetap membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin kembali. Maka, selama kita masih bisa menangis karena dosa, selama hati masih bergetar saat mendengar ayat-ayatnya, itu tanda bahwa Allah belum membiarkan kita tersesat sendirian. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa sering kita kembali kepada Allah setelah jatuh. Mari berhenti sejenak, dengarkan suara hati, renungkan semua yang telah kita terima. Jangan sampai hidup ini kita habiskan hanya untuk menunda taubat. Jangan tunggu Allah menegur dengan keras. Karena teguran lembut berupa kelapangan hidup seringkali lebih menyesatkan daripada ujian yang menyakitkan. Kadang kita heran, mengapa dunia ini tidak langsung hancur, padahal dosa merajalela di mana-mana. Maksiat dianggap biasa, bohong jadi budaya, dan hati mulai tak merasa bersalah, namun bumi tetap berputar, rezeki tetap mengalir, dan langit tetap menaungi kita. Apakah Allah tidak melihat? Apakah Allah tidak murka? Sebenarnya, Allah Maha melihat dan Maha tahu, tapi Dia juga Maha penyayang dan Maha sabar. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku." Bayangkan, Allah tidak mengatakan rahmatku sama dengan murkaku, tapi rahmatku mendahului murkaku. Itu artinya, kasih sayang Allah datang lebih dulu daripada siksanya. Kita diberi kesempatan dulu, kita ditunggu dulu, kita dibiarkan berpikir dan kembali sebelum hukuman itu turun. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa Allah tidak tergesa-gesa dalam menghukum. Dia tahu hati manusia mudah goyah, mudah lalai, mudah tertipu. Maka Allah memilih memberi waktu, memberi ruang untuk taubat, bukan karena Allah lemah, tapi karena Allah Maha Bijaksana, dan ini berlaku untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk orang beriman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa untuk mereka. Tetapi mereka mempunyai waktu yang telah ditentukan, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung darinya." Al-Kahfi 58. Ayat ini jelas, Allah tidak langsung menghukum karena kasih sayangnya lebih dulu hadir. Tapi bukan berarti tidak akan ada hari pembalasan, itu pasti. Hanya saja, sekarang adalah masa tenggang, masa bagi kita untuk bangkit, sadar, dan berubah. Maka jangan tertipu oleh nikmat yang terus mengalir. Jangan merasa aman karena belum dihukum. Bisa jadi itu adalah bentuk ujian, atau bentuk kasih sayang terakhir sebelum azab. Sungguh beruntung orang-orang yang menyadari ini. Yang menangis bukan karena sedang dihukum, tapi karena sadar telah diberi terlalu banyak tanpa pantas menerima. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan seperti biasa, padahal kamu sedang jauh dari Allah? Mungkin kamu lalai salat, sering berbohong, atau sibuk mengejar dunia. Tapi rezeki tetap datang, bisnis lancar, keluarga sehat, lalu kamu bertanya, "Kenapa Allah masih baik padaku?" Itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Dia tidak langsung menghukum ketika kita salah, tapi memberikan waktu untuk kita menyadari bahwa yang kita lakukan salah, itu adalah undangan lembut untuk kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sekiranya Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satu makhluk pun. Akan tetapi, Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan." An-Nahl 61. Kalimat ini sangat dalam. Bayangkan, kalau setiap kesalahan kita langsung dibalas, niscaya bumi ini kosong. Tapi Allah memilih untuk menangguhkan, menunggu waktu yang pas. Karena siapa tahu, esok kita menangis dalam sujud dan memohon ampun. Allah tahu bahwa manusia itu penuh cacat,
Tapi itulah yang membuat kita disebut hamba. Karena kita punya potensi untuk salah, tapi juga punya kesempatan untuk kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat." Maka selama kamu masih merasa bersalah, masih ingin memperbaiki diri, itu tanda Allah belum meninggalkanmu. Jangan abaikan perasaan itu. Karena itu adalah sinyal dari langit bahwa kamu masih ditunggu. Allah tidak bosan menerima taubat hambanya. Bahkan jika dosa itu datang berkali-kali. Yang membuat Allah murka bukan karena kita berdosa, tapi karena kita tidak mau berhenti berdosa dan tidak mau kembali. Banyak orang berpikir bahwa karena dosanya tidak langsung dibalas, maka itu berarti Allah ridha. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk istidraj, yaitu Allah membiarkan seseorang dalam kemewahan padahal sedang dalam murkanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang lupa akan Allah. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Al-An'am 44. Ini mengerikan. Allah bukakan semua pintu kesenangan, lalu ketika mereka sedang merasa aman dan tenang, azab datang tiba-tiba. Maka jangan salah paham terhadap nikmat. Bukan semua nikmat adalah tanda cinta. Kita harus punya kepekaan batin. Jangan hanya menilai hidup dari uang dan kenyamanan, karena bisa jadi kenyamanan itulah jalan menuju kehancuran. Orang yang disayang oleh Allah bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang hatinya paling dekat kepada Allah. Yang cepat menangis ketika ingat dosa. Yang merasa malu ketika diberi nikmat padahal sedang lalai. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat dunia kepada seseorang, padahal dia sedang bermaksiat, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj." Maka kita harus hati-hati. Jangan merasa aman karena masih diberi rezeki. Jangan menunda taubat karena merasa semua baik-baik saja. Karena sesungguhnya waktu berjalan. Dan setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Jadikan setiap rezeki yang datang sebagai tanda bahwa Allah masih sayang. Tapi jangan diam. Gunakan nikmat itu untuk mendekat, bukan makin jauh. Bayangkan jika setiap dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah. Saat kita berbohong, lidah langsung keluh. Saat kita lalai sholat, rezeki langsung ditarik. Saat hati kita iri, kesehatan langsung hilang. Apakah ada manusia yang bisa bertahan di bumi ini? Allah tidak menciptakan manusia seperti itu. Kita bukan malaikat. Kita diciptakan dengan kecenderungan salah, tapi juga dengan kemampuan kembali. Dan karena itu, Allah memberikan ruang maaf yang luas. Allah berfirman, "Sekiranya Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi satu makhluk pun." An-Nahl 61. Ayat ini menjadi peringatan sekaligus pelipur lara. Allah tidak serta-merta membinasakan kita karena dosa. Bahkan, dalam hadits disebutkan bahwa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Itu artinya, Allah tidak mencari kesalahan kita untuk dihukum. Allah menunggu kesadaran kita untuk kembali. Sebab itu, selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi jangan salah paham, penundaan azab bukan berarti azab itu tidak ada. Itu hanya soal waktu. Dan waktu itu bisa datang kapan saja. Maka, jangan menunggu hukuman untuk berubah. Jadilah hamba yang kembali sebelum disadarkan secara menyakitkan. Karena ketika ujian datang, kadang ia tak menunggu kesiapan, maka bersiaplah selagi ada waktu.
Taubat itu bukan hanya untuk orang yang hampir mati, tapi untuk siapapun yang ingin hidup lebih dekat dengan Allah. Seandainya Allah langsung membalas semua dosa kita, kita tak akan punya waktu berpikir. Tapi lihatlah, betapa Allah masih izinkan kita tertawa, bekerja, makan, tidur, dan bernafas. Walau banyak dari kita belum benar-benar kembali, maka jangan tunda. Jangan tunggu ujian baru sadar. Sadarilah bahwa penangguhan itu bukan kelengahan Allah, tapi kasih sayangnya. Dia tahu kita bisa kembali. Hanya saja sering terlalu sibuk untuk melakukannya. Pernahkah kamu merasa tak layak, tapi tetap diberi? Tak pantas, tapi tetap dicukupi? Itulah bukti bahwa rezeki Allah bukan karena kita suci, tapi karena Dia masih sayang. Banyak dari kita hidup dalam kelalaian tapi tetap makan enak, sholat bolong-bolong tapi bisnis jalan, hati penuh iri, tapi tubuh sehat. Apakah ini pertanda Allah ridha? Belum tentu. Tapi ini jelas tanda Allah masih beri kesempatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Termasuk kita. Bahkan ketika kita sedang lalai. Tapi ini bukan untuk dibanggakan, justru untuk direnungkan. Karena rezeki itu bukan tanda kita benar, tapi bisa jadi itu adalah ujian agar kita sadar. Allah memberi rezeki bukan karena amal kita cukup, tapi karena kasih sayangnya terlalu luas. Rezeki itu datang karena Allah Maha Pemurah, bahkan kepada orang yang tidak menyembahnya sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cintai, dan siapa yang tidak Dia cintai. Tetapi Dia tidak memberi agama, kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Itu artinya harta, kesehatan, jabatan, semua bisa diberikan bahkan pada orang yang tidak beriman, tapi keimanan hanya diberikan pada yang Allah cintai. Maka jangan hanya bahagia karena diberi harta, tapi periksa juga, apakah aku sedang dekat dengannya? Karena bisa jadi rezeki itu adalah alarm halus dari Allah. Ia ingin kita ingat bahwa semua itu bukan hasil kerja keras semata, tapi buah dari rahmat-Nya. Maka jangan tunggu dicabut baru sadar. Sadarilah saat nikmat itu masih di tangan. Allah tidak pelit, tapi kita yang sering lupa. Maka jangan hanya syukuri rezeki dengan kata Alhamdulillah, tapi juga syukuri dengan perubahan, dengan lebih rajin ibadah, lebih jujur, lebih dermawan, dan lebih taat. Selama rezeki itu masih mengalir, itu tanda bahwa pintu taubat masih terbuka. Maka jangan sampai kita menyesal setelah semuanya berhenti mengalir. Lebih baik malu sekarang dan kembali, daripada menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Banyak orang merasa tenang saat maksiat tidak dibalas. Mereka hidup nyaman walau sering lalai. Padahal kenyamanan itu bisa jadi jebakan. Bisa jadi itu adalah istidraj, kenikmatan yang mengarah pada kebinasaan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya. Mereka bingung, tidak tahu arah. Al-A'raf 186. Mereka merasa aman padahal sedang jauh dari jalan yang benar. Itulah tipu daya dunia yang paling halus. Ketika maksiat dibungkus dengan nikmat, kita jadi sulit membedakan, ini kasih sayang atau istidraj? Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat Allah memberi seseorang kenikmatan dunia, padahal ia maksiat kepadanya, maka itu adalah istidraj. Istidraj itu berbahaya karena terlihat seperti berkah, padahal itu bisa jadi tali yang menyeret kita makin jauh dari Allah. Dan ketika kita terlalu nyaman, kita lupa untuk kembali. Karena itu, jangan nilai hidup dari kenyamanan, nilailah dari kedekatan dengan Allah. Apakah kamu semakin jujur, semakin lembut hatinya, semakin ringan ibadahnya? Kalau tidak,
maka kenyamanan itu bisa jadi bencana. Allah kadang tidak langsung mengazab, Dia biarkan hambanya tertawa dan sibuk dengan dunia. Tapi ketika waktu habis, azab datang tanpa aba-aba. Dan saat itu, semuanya sudah tak berarti lagi. Jangan tertipu oleh keadaan. Jangan tunggu hidup sulit baru berubah. Justru saat hidup sedang mudah, saat itulah kita diuji. Apakah kita akan sombong atau semakin tunduk? Nikmat bisa menjadi penghapus dosa jika digunakan untuk mendekat. Tapi nikmat bisa menjadi pembakar jika digunakan untuk lalai. Maka jangan tertipu dengan kelapangan hidup. Periksa hatimu. Masihkah ia takut kepada Allah? Tak ada yang tahu kapan waktunya habis. Tak ada notifikasi saat ajal datang. Maka, kembali kepada Allah bukan soal menunggu momen, tapi soal kesadaran hari ini. Allah berfirman, "Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung." An-Nur 31. Kata beruntung dalam ayat ini bukan tentang dunia, tapi tentang keselamatan abadi. Artinya, kunci keberuntungan bukan pada saldo rekening atau banyaknya koneksi, tapi pada keberanian untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam satu kisah, Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Ia kemudian ingin bertaubat, dan akhirnya membunuh satu lagi, total 100. Tapi karena kesungguhannya mencari ampunan, ia wafat di tengah perjalanan menuju tempat yang lebih baik. Lalu Allah ampuni dia. Itu menunjukkan bahwa ampunan Allah itu luar biasa luas. Bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang mau berubah. Tapi ia juga mengajarkan bahwa perubahan butuh langkah nyata, bukan hanya niat di dalam dada. Terkadang, kita sadar kita banyak dosa, tapi menunggu waktu nanti saat usia 40, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah selesai urusan dunia. Padahal tak ada jaminan kita sampai ke nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu luangmu sebelum sibukmu." Kembali kepada Allah tidak harus menunggu saat kita sempurna. Mulailah saat kita sadar, karena waktu tidak akan menunggu. Dan ketika semuanya habis, tak ada yang bisa kita lakukan kecuali menyesal. Kembalilah selagi nyawa masih dikandung badan. Karena sesungguhnya, sebaik-baik waktu untuk berubah adalah sekarang. Kita sering merasa bahwa hari-hari berlalu begitu cepat, tapi di balik setiap hari yang lewat, Allah menyelipkan kesempatan baru untuk kembali kepadanya. Bahkan, pagi yang kita buka dengan kesalahan, masih bisa kita tutup dengan taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari." Lihatlah betapa sabarnya Allah, tidak seperti manusia yang mudah kecewa dan memutuskan hubungan. Allah justru menanti, bahkan Allah menyambut. Setiap hari adalah undangan darinya untuk pulang. Dalam sehari, berapa kali kita lalai? Berapa kata yang menyakitkan keluar dari lisan? Berapa tatapan yang keliru? Berapa waktu yang terbuang sia-sia? Tapi meskipun begitu, Allah tetap berikan oksigen gratis. Bayangkan kalau Allah memperlakukan kita seperti kita memperlakukannya, hanya diberi jika rajin ibadah, hanya dicintai jika sempurna, hanya ditolong jika selalu benar. Bukankah hidup kita sudah porak-poranda sejak lama? Tapi tidak. Allah memberi bahkan saat kita menolaknya. Karena itu, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, maka itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih menunggu kita kembali. Sahabat Rasulullah Umar bin Khattab dulunya adalah penentang Islam, tapi Allah bukakan pintu hidayah, dan ia menjadi salah satu pemimpin paling adil dalam sejarah Islam.
Itu membuktikan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita masih hidup, setiap hari adalah pintu baru untuk mendekat, setiap hari adalah doa yang bisa dijawab, dan setiap hari adalah peluang untuk menebus semua yang kemarin sempat terabaikan. Karena itu, jangan pernah putus asa, seburuk apapun masa lalumu. Jika kamu datang kepada Allah hari ini, kamu tetap bisa menjadi hambanya yang dicintai. Ada orang yang hidupnya penuh dengan kesalahan, tapi ia terus-menerus memperbaiki diri. Ada juga orang yang merasa dirinya sudah cukup baik, lalu berhenti bertumbuh. Dalam pandangan Allah, siapa yang lebih dicintai? Allah menyukai hamba yang bertaubat. Bukan karena dia suci, tapi karena dia tahu jalan pulang. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Itu artinya standar kita bukan tanpa dosa, tapi mau kembali atau tidak. Dan selama kita mau kembali, selama itu pula Allah akan menyambut, ibarat anak kecil yang jatuh saat belajar berjalan. Orang tuanya tidak marah, tapi justru menyemangati. Seperti itulah cinta Allah. Dia tidak menghukum kita karena salah, tapi karena kita berhenti mencoba. Kita tidak akan pernah sempurna, tapi kita bisa terus memperbaiki. Kita bisa terus melangkah ke arah yang lebih baik. Karena disitulah nilai hidup seorang hamba, bukan pada kemurnian, tapi pada perjuangan. Nabi Musa pernah membunuh seseorang secara tidak sengaja, tapi ia bertaubat, dan Allah memilihnya menjadi nabi. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya karena marah, tapi Allah ampuni dan muliakan dia. Itu membuktikan Allah melihat hati dan usaha kita untuk kembali. Jangan tunggu jadi bersih dulu baru mendekat kepada Allah. Justru dengan mendekatlah hati kita akan dibersihkan. Ibadah itu bukan hadiah bagi yang suci, tapi jalan menuju penyucian. Bahkan seorang pezina sekalipun, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, bisa lebih mulia di sisi Allah daripada seorang ahli ibadah yang sombong. Karena itu, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin, dan teruslah pulang meski harus merangkak. Hidup ini bukan hanya tentang diberi nikmat, tapi tentang bagaimana kita mensyukurinya. Karena di balik setiap nikmat ada tanggung jawab, dan tanggung jawab terbesar kita adalah kembali kepada pemberi nikmat itu. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ibrahim 34. Kita terlalu banyak menikmati tapi sering lupa menyadari. Terlalu sering meminta tapi jarang merenung. Maka bersyukurlah, bukan hanya dengan kata, tapi dengan langkah nyata. Taubat. Setiap detik hidup adalah pinjaman. Setiap nafas adalah amanah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan tunggu Allah berhenti memberi, baru kita berhenti berbuat dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan." Itu artinya, selama kita masih hidup, harapan itu masih ada, tapi jangan jadikan itu alasan untuk menunda, karena kita tak pernah tahu kapan waktu itu akan habis. Syukurilah rahmat Allah dengan memperbaiki diri. Jangan menunggu tua untuk taat, karena kematian tidak pernah menunggu usia. Jangan tunggu semua selesai baru taat, karena dunia tak akan pernah benar-benar selesai. Mulailah dari hal kecil, dari lisan yang lebih jujur, dari hati yang lebih lembut, dari waktu yang lebih berkah, dan dari langkah yang lebih mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak kita gunakan untuk mendekat kepadanya. Saudaraku, hidup ini memang tak selalu mudah. Kita tersandung, tergelincir, bahkan terkadang jatuh terlalu dalam.
Tapi Allah tidak melihat seberapa sering kita terjatuh, melainkan seberapa sering kita bangkit dan kembali kepadanya. Jika setiap maksiat langsung dibalas dengan petir, tak ada satu pun manusia yang hidup. Jika setiap dosa langsung mencabut rezeki, tak ada satu pun dari kita yang bisa bertahan. Tapi Allah menunda. Allah memberi waktu. Bukan karena Allah lalai, tapi karena Allah Maha Penyayang. Allah beri kita ruang untuk sadar. Allah beri kita detik demi detik, agar kita sempat berpikir dan kembali. Maka jangan salah tafsir atas kemurahannya. Jangan anggap diamnya sebagai pembiaran. Bisa jadi, itu peringatan yang lembut. Sebelum azabnya benar-benar datang, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya, yang hilang di tengah padang pasir. Lihat betapa bahagianya Allah saat kita pulang. Lalu mengapa kita masih ragu untuk kembali? Apa yang membuat kita menunda-nunda? Bukankah hidup ini singkat? Bukankah ajal tak pernah memberi peringatan? Hari ini, mungkin kamu masih merasa jauh dari Allah. Tapi ketahuilah Allah tidak pernah jauh darimu. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Tinggal kamu mau menoleh atau tidak. Jangan tunggu sempurna untuk taat. Jangan tunggu bersih untuk mendekat. Karena hanya dengan mendekatlah, kamu akan dibersihkan. Hanya dengan datanglah, kamu akan disucikan. Tidak ada kata terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Karena Dia adalah Zat yang Maha menerima taubat. Dan selama jantung ini masih berdetak, maka pintunya belum tertutup. Pulanglah, wahai jiwa yang lelah. Pulanglah bukan karena kamu takut dihukum, tapi karena kamu rindu disayang. Karena sejauh-jauhnya kamu melangkah, ada satu tempat yang selalu menerimamu tanpa syarat, yaitu hadapan Allah. Ya Allah, Engkau yang maha lembut dalam menegur, maha sabar dalam memberi waktu, dan maha pemaaf atas hamba yang penuh cela. Kami akui ya Rabb, terlalu sering kami lalai. Kami menikmati nikmat-Mu, tapi lupa bersyukur. Kami berjalan di bumi-Mu, tapi lupa sujud kepadamu. Tapi hari ini, kami ingin kembali kepadamu dengan hati yang mungkin belum bersih, dengan jiwa yang masih penuh luka, tapi kami tahu, Engkau tak pernah menolak hamba yang pulang. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampuni dosa-dosa kami, yang terang maupun yang tersembunyi. Lunakan hati kami untuk mencintai kebaikan, teguhkan langkah kami di jalan-Mu yang lurus. Jika kami pernah jauh, dekatkanlah. Jika kami pernah lupa, ingatkanlah. Dan jika ajal datang sebelum kami sempat memperbaiki segalanya, maka wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan cabut rezeki kami sebelum Kau cabut cinta kami pada dunia. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau tetapkan kami dalam ampunan, dan jangan tinggalkan kami sendirian dalam hidup ini, tanpa cahaya petunjuk-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang baik, tak ada manusia yang sempurna, tapi kita selalu bisa memilih untuk kembali kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa kita, ampunannya jauh lebih luas dari langit dan bumi. Mari kita mulai hari ini dengan hati yang ingin pulang, dengan niat yang ingin berubah, dan dengan langkah yang ingin lebih dekat kepadanya. Semoga Allah senantiasa memeluk kita dalam cinta dan ampunannya. Semoga hidup ini tak hanya penuh pencapaian dunia, tapi juga penuh jejak yang Allah ridhai di akhirat kelak. Terima kasih telah membersamai hingga akhir narasi ini. Semoga bermanfaat, menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.